Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Senang sekali hari ini saya datang di tempat ini. Sebenarnya nggak ada rencana saya untuk berdiri di tempat ini ya. Tapi tiba-tiba aja Bapak Gembala di tempat ini, Pak Lukas, itu memberikan kesempatan katanya. Jadi setengahnya ditodong. Tapi apapun yang saya diperintahkan, saya mau taat sama Bapak. Karena saya punya hati sebagai anak. Haleluya. Bapak Ibu mungkin belum kenal sama saya ya. Jadi kayaknya saya lihat ini mukanya pada bengong semua. Ini siapa ini? Cewek dari mana gitu kan? Ibu-ibu dari mana gitu kan? Kami dari Jakarta, dari KPI dari KPI Pondok Daud Jakarta, datang bersama-sama. Sebenarnya kita ada family gathering di Kaliurang ya, dan ketika kami ke sana lapor dulu dong sama Bapak Gembala Sinode gitu kan. Nggak taunya di sini disambut dengan meriah dan dikasih tugas, ya inilah kami. Tapi sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya mau undang saudara-saudara kami dari Jakarta untuk bangkit berdiri dan kita mau memuliakan nama Tuhan, boleh ya? Haleluya. Ya, kita mau menaikkan satu pujian. Mari saya undang semuanya untuk ke depan ya, sebelum kita mulai. Nah, ini adalah sebagian besar atau sebagian kecil ya. Kami akan menaikkan satu pujian. Oke. Banyak ya Bapak Ibu ya. Satu rombongan. Holiela
Esa. Koliel Adonai, Eksana, Eksana, Koliel Adonai, Eksana, Expos, Expos, Expos Levanal City, Expos, Expos, Expos Levanal City. Koliel Adonai, Esa, Esa, Koliel Adonai, Esa, Esa, Koliel Adonai, Eksana, Eksana, Koliel Adonai, Eksana, Expos, Expos, Expos Levanal City, Expos, Expos, Expos Levanal City. Sarati Levana, Agit, Agit, Sarati Levana, Agit, Agit, Sarati Levana, Agit, Agit, Sarati Levana, Agit, Agit, Barci, Nafsi, Barci Adonai, Barci, Nafsi, Barci Adonai, Barci, Nafsi, Barci Adonai, Barci, Nafsi, Barci Adonai. Haleluya, haleluya. Ya, terima kasih ya. Oh, lagi. Waduh, nanti saya nggak ngomong nanti, nyanyi terus ya. Oke, itulah kalau orang yang senang memuliakan Tuhan, nggak akan pernah ada waktu untuk selesai memuliakan Tuhan. Ya, ketika kita menyembah, senantiasa hati kita selalu ingin memuliakan nama Tuhan. Ya, kami sebelum menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya untuk berkenalan dulu ya. Jadi yang tadi saya bilang pada saya lihat wajah-wajah kayak ini kayak orang-orang yang udah saya kenal gitu kan. Ada wanita di depan, kelihatannya kok wajahnya ada mirip-mirip seseorang yang saya kenal gitu kan. Ya, iya tuh katanya, bener. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama saya adalah Sri Rejeki ya. Saya kalau tadi ada Ibu Lukas di sini, terus saya bawain firman Tuhan di tempat ini, mungkin wajahnya plek hampir mirip, sama-sama gitu kan. Mukanya sama nggak? Oh, sama. Soalnya saya udah di jemaat kami udah bilang, waduh ini kok mukanya mirip ya. Nah gitu. Ya, memang bukan satu kebetulan Ibu Lukas ini adalah kakak kandung saya. Ya, bukan satu kebetulan, tetapi sesuatu di dalamnya ada rencana Tuhan buat saya, ya, juga buat Pak Lukas, buat Ibu Lukas, buat saudara-saudara kami yang ada di Kehilat Pondok Daud, semua itu ada bukan satu kebetulan, tetapi Tuhan sudah rancangkan yang terindah buat kehidupan saya, terutama Bapak Ibu, ya, haleluya. Ya, nama saya adalah Sri Rejeki. Izinkan saya untuk menaikkan satu kesaksian dalam hidup saya, dan biarlah itu boleh memberkati Bapak Ibu di tempat ini, juga mungkin yang ada melihat di YouTube ya. Saya dilahirkan dari keluarga besar ya.
Nama saya Sri Rejeki. Kalau bicara soal nama, Bapak Ibu tahu nggak? Kalau saya hidupnya kan di Jakarta. Kalau namanya Sri Rejeki, begitu masuk ke sekolah, terus di absen, begitu ada namanya Sri Rejeki, aduh kayaknya saya malu deh. Kayak aduh Sri Rejeki, aduh ini namanya kok kurang keren amat gitu kan. Nama keren ya? Iya, setelah tahu kebenaran firman Tuhan, saya bilang itu keren ya, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya malu loh. Benar, waktu remaja saya masih sekolah, saya malu kalau dinamain Sri Rejeki, urutannya kan udah mau akhir-akhir gitu ya. Angkat tangannya pun dikit-dikit. Ya, nggak berani. Misalnya namanya siapa? Indah Kurniasi, tangannya angkatnya tinggi gitu ya, namanya Indah, cakep gitu kan. Dan biasanya yang jarang-jarang sekali orang ada atau ke barat-baratan begitu ya, biasanya orang seneng gitu kan. Namanya Imelda, wah angkatnya tinggi gitu kan. Tapi ketika Sri Rejeki gitu kan, kayaknya itu malu. Itu dulu Bapak Ibu ya, jangan ikutin. Nah, tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai teman-teman saya bilang, udah ganti aja nama lu, ganti, gue panggil lu Jeki ya gitu. Mana tambah jelek ya. Sekarang saya bilang udah tambah jelek nih, Jeki. Jadi kalau di teman-teman panggil Jeki, kalau enggak Jeki gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa saya mau sampaikan ini kepada Bapak Ibu? Karena ini adalah dasar ketika saya menerima nama yang benar gitu ya. Jadi saya nggak main-main. Nah, saya malu banget gitu kan. Aduh, mama saya kenapa sih kasih nama yang kayak begini gitu. Tapi ada satu kesempatan di mana mama saya bercerita sama saya. Kamu tahu nggak, waktu dulu mama lahirin kamu, mama tuh dapat berkat. Ya, mama dapat lotre katanya. Karena papa saya suka main ya. Main, tahu dong. Jadi katanya dapat berkat. Waktu kamu lahirnya itu di gunung, dapat berkat, ya dapat lotre. Jadi kenapa dasarnya itulah yang saya sampaikan kepada mama gitu untuk memberikan kamu nama Sri Rejeki. Saya nggak tahu namanya, pokoknya taunya saya mohon maaf ini Bapak Ibu ya, saya mohon maaf yang namanya Sri, ada rezekinya lagi gitu kan. Kalau di Jakarta, kalau di kota besar begitu, kayaknya namanya kok kurang keren gitu kan. Ya itu dulu, ya saya kok kayaknya udah keren, kurang amat nggak mau deh gitu ya. Nah terus udah gitu Bapak sampai saya kerja, saya masih pakai nama yang bukan itu gitu loh. Saya pakai nama Chinese name gitu. Kalau orang panggil saya Afung, jadi sampai kebanyakan Afung gitu kan. Sampai sekarang mereka masih panggil nama Afung. Ya itulah nama saya. Nggak salah juga, tetapi kok kayaknya setelah mama saya ceritain tentang latar belakang kenapa saya dikasih nama itu, ya kok saya bilang kok saya kurang menghormati amat ya. Mama saya kasih dengan bangganya gitu kan. Sri Rejeki, dan ada artinya. Sri itu bagus ya, Rejeki itu berkat. Jadi Sri Rejeki, berkatnya yang bagus. Wah puji Tuhan, di antara semua anak-anak yang dikasih nama pakai berkat itu saya gitu kan. Tapi bukan berarti nama yang lain gak bagus, ada unik satu persatu namanya ya. Papa saya pinter sekali kalau kasih nama anak, itu luar biasa. Nah ada dasarnya juga, papa saya punya nama besar, namanya Antai. Tahu kalau yang Chinese tuh tahu ya, Antai. Antai itu besar banget. Sampai saking besarnya, saking hebatnya, nggak bisa manggul tuh nama. Jadi waktu masih kecil ya, katanya dia sakit-sakitan tuh, Ibu Lukas angguk-angguk. Benar kan Bu? Benar. Jadi saya kalau berdiri di sini, kalau saya ngomong salah tolong ditegur ya. Sakitnya itu nggak bisa jalan, matanya nggak bisa lihat, ya nggak bisa lihat. Sampai harus ditanam di dalam tanah. Ya. Akhir katanya namanya kegedean. Antai itu gede katanya begitu. Ya udah ganti aja namanya. Ganti namanya. Dipanggillah dia Seger, ya dipanggil namanya siapa? Seger kan. Mohon maaf kalau di Jawa sini kan suka ganti-ganti nama ya.
Ganti namanya siapa? Mbah Tempe, terus apa? Engkong Tahu, kan gitu kan. Nah itu suka ganti-ganti nama. Nah itu papa saya diganti namanya jadi Seger. Bener saudara yang dikasih Tuhan, seger, langsung seger, sembuh, matanya bisa melihat, kakinya bisa berjalan dan ganteng. Sampai saking gantengnya anaknya cantik. Terima kasih buat tepuk tangannya ya. Itulah nama ya. Ketika saya memberi nama anak saya juga, anak saya bernama Yokanan ya. Sebelum dia lahir ya, waktu dia masih dalam perut saya udah mikirin saya mau kasih nama apa dia. Ya, karena saya baru mulainya cinta Bapak Yahweh, saya ambil buku nama-nama dari Ibrani. Akhirnya ketemulah nama Yokanan. Kemuliaan buat Bapak Yahweh. Jadi itu saya mempersiapkan. Karena apa? Nama yang sudah diberikan itu mengandung arti. Nama yang sudah dikasihkan ke setiap orang-orang itu unik. Ya, ada harapan-harapan yang terkandung. Sama seperti saya. Sampai sekarang puji Bapak Yahweh saya diberkati. Walaupun gak ada uang saya bilang saya diberkati oleh Bapak Yahweh. Karena apa? Saya diberkati, namanya aja udah Sri Rezeki. Sekarang kalau kemana-mana saya pakai nama Sri Rezeki. Iya. Soalnya apa Bapak Ibu? Seperti Pak Lukas bilang, kalau saya ke ATM, kalau saya gak pakai nama Sri Rezeki, uangnya gak keluar ya. Ya, coba saya pakai nama aku, nggak keluar itu uang ya. Nah, Bapak Yahweh, hormatilah, hargailah setiap nama yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu semua di tempat ini. Anak kedua saya, anaknya ada 2 ya. Jadi bukannya masih gadis loh, saya udah berkeluarga, udah punya suami, jadi sudah tidak available lagi ya. Udah punya suami, udah punya anak 2. Ya, yang satu laki-laki kelas 3 SMA dan yang kedua ya Yovela Karen Lo, itu satu nama juga yang indah buat saya, satu kegirangan buat saya ya. Dan dia kelas 2 SMA, puji Bapak Yahweh sampai sekarang saya masih diberkati oleh hal-hal yang duniawi ya, diberkati. Tetapi saya percaya saya juga diberkati hal-hal yang rohani. Haleluya ya. Saya bukan satu kebetulan juga ditunjuk sama Pak Lukas untuk juga ditunjuk terutama oleh Bapak Yahweh menggembalakan jemaat yang ada di KPI Pondok Daud yang tadi Bapak Ibu lihat di sini ya. Jadi mungkin nanti ada anaknya yang sekolah di Jakarta ya, boleh beribadah bergabung ya Bu ya. Tapi jangan pindah gereja gitu ya, jangan pindah kehilat, tetap kehilat di sini tetapi beribadah di tempat kami. Amin. Ya, kehilat Pondok Daud adanya di Pesting, Jakarta Barat. Alamatnya adalah Jalan Wijaya Kusuma 2, Blok II nomor 21, sebelah Kelurahan Wijaya Kusuma. Kami nantikan Bapak Ibu yang mungkin lagi jalan-jalan ke sana untuk main ya. Haleluya. Dengan sukacita, dengan senang hati. Puji Bapak Yahweh, jemaat ditambah-tambahkan. Puji Bapak Yahweh juga jemaat boleh bertumbuh bersama kami semua di tempat itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengenal nama Bapak Yahweh udah dikasih tahu sama Pak Lukas sudah dari tahun 2000 kali ya, 2021 udah dengar-dengar ya. Tapi saya bukan orang yang tipe langsung percaya. Bukan tipe yang langsung saya mau terima begitu apa adanya. Butuh waktu tahunan ya. Ya, tapi walaupun saya butuh waktu tahunan, saya tidak menolak. Saya tidak menjelek-jelekan. Saya tidak saya nggak mau menyalahkan orang, menghakimi tidak. Tetapi saya merenungkan. Dalam kurun waktu tahunan itu, saya merenungkan, benar enggak ini? Namanya benar enggak? Ternyata Tuhan tuntun kami. Jadi setiap orang yang punya hati tulus di hadapan Tuhan, yang mau dengar-dengaran, yang mau hatinya tulus di hadapan Tuhan, dia akan dituntun ke kebenaran yang lain. Satu kebenaran, maju lagi kebenaran yang lain, maju lagi kebenaran lain, sampai akhirnya engkau akan disempurnakan. Amin. Amin. Karena kita nggak mampu untuk cari, nggak akan mampu. Ya, saya dari
SMP, dari SD jadi ikut Tuhan. Dulu saya bukan orang Kristen ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, saya masuk ke gereja, saya udah gak mau main-main. Saya lihat orang gereja baik-baik ya. Orang yang gak punya dia kasih ya. Orang yang kekurangan bisa ditolong. Orang yang punya kebutuhan khusus didampingi. Saya lihat itulah gambaran saya tentang anak-anak Tuhan. Jadi ketika saya diperkenalkan nih, apalagi nih nama apa ini? Gitu kan, saya nggak langsung percaya. Sampai butuh waktu 2 tahun atau 3 tahun ya. Tahun 2003 saya menikah. Akhirnya suami saya dibaptis oleh Pak Lukas ya. Dibaptis. Saya diberkati oleh nama yang benar. Makanya Bapak Ibu, ketika kita buka hati, buka mata lebar-lebar. Pada saat itulah Tuhan bekerja. Jangan keraskan hati dimanapun kau berada. Mungkin ada teman-teman saya yang melihat khotbah ini, jangan keraskan hati. Karena saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan banyak, tetapi ya mungkin nanti suatu saat orang lain yang akan menuai, tetapi saya percaya itu semua untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Nggak ada yang percuma, ngomong aja, ngomong ya. Suatu saat kebenaran firman Tuhan itu akan dinyatakan ya. Oke, itu saja ya Bapak Ibu perkenalan saya. Nama itu penting banget ya. Adam aja disuruh Tuhan untuk memberi nama binatang-binatang. Pernah dengar kan? Ya di dalam Kejadian dikasih nama nih. Ini satu binatang yang gede, yang kukunya tajam, giginya taringnya panjang-panjang, namanya apa? Singa, harimau, macan. Ya. Yang gede namanya macan. Datang lagi yang kecil. Ini yang bunyinya meong-meong, aku akan kasih nama kucing. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau salah manggil itu macan dipanggil kucing, apa yang terjadi? Mau nggak? Nggak mau, ya, nggak mau. Jadi coba Bapak Ibu semua renungkan, yang belum manggil, pakai keputusanmu, ambil keputusannya untuk meninggalkan nama yang lama. Kita semua di sini sama, ya. Nggak ada umat yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas yang belakang, nggak ada, semuanya sama. Bapak Yahweh mengasihi kita semua dan Bapak Yahweh mau kebenarannya itu disampaikan kepada seluruh dunia. Entah itu engkau agamanya A, agamanya B, agamanya C, semua kebenaran akan disampaikan. Amin. Oleh karena itu mungkin kita bukan dari agama Kristen, tetapi ketika kita mendengar nama Yahweh itu adalah nama yang benar, ambil keputusan. Ambil keputusan untuk mau menggunakannya, mau menyembah nama yang benar dan datang di hadapan Tuhan. Dengan cara itulah engkau menghormati yang mempunyai nama. Ya. Ketika saya ambil keputusan, saya bilang, iya, saya menghormati. Menghormati siapa? Saya menghormati Bapak Yahweh. Ketika saya kembali lagi, saya bangga pakai nama Sri Rejeki. Saya menghormati papa mama saya yang udah begitu sayang sama saya, punya harapan yang besar ya untuk saya. Saya hormati dia, saya hargai setiap nama yang diberikan. Oleh karena itu, saya mau kita ambil tindakan iman. Ya, di sini ada banyak jemaat-jemaat. Mungkin ada 1-2, walaupun 1-2, tetapi saya mau kita ambil tindakan iman. Banggalah terhadap nama yang sudah diberikan, ya, amin, pasti. Sekarang kita mau ngomong nih ya, saya bangga dengan nama, sebut namamu, ya, saya bangga dengan nama, sebut namamu, ya, mau? 1, 2, 3, saya bangga dengan Sri Rejeki, haleluya, haleluya. Bangga ya, sebab gini loh, ketika kamu ambil tindakan iman, 1 kali engkau bangga dengan namamu, engkau akan bangga akan segala yang ada dalam diri kamu. Apa yang kamu nggak bangga sekarang? Kamu punya mulut yang jelek, ya, kamu ngaca, mulutku kok jelek ya, nggak cakep-cakepnya ya,
Tapi ketika engkau ambil keputusan untuk bangga akan namamu, engkau menghargai apa yang papa mamamu kasih ke kamu, apa yang Bapak Yahweh kasih ke kamu, maka engkau akan bilang, mulutku gak bagus sekali, mulutku ini cantik sekali, dan dari mulutku akan menyembah Bapak Yahweh, Bapak yang benar. Amin, amin. Dan dengan mulutku akan berjualan, dan jualanku pasti laku. Nah gitu kan. Apalagi Bapak Ibu, apa yang engkau nggak bangga? Kamu nggak bangga akan kakimu, kakiku kecil sebelah misalnya kayak begitu. Mohon maaf, kakiku kecil sebelah. Ketika engkau bangga, engkau ambil keputusan bangga dengan namamu, engkau akan bilang, aku bangga dengan kakiku. Kakiku setelah aku lihat-lihat luar biasa ya Bapak lihat Bapak Yahweh kasih kepada saya. Karena apa? Kakiku ini orang lain akan melihat aku mungkin dengan mengecilkan, tetapi ketika aku melakukan fungsi kakiku, aku akan menghasilkan sesuatu yang besar. Orang lain gak akan memandang hina lagi, tetapi orang lain akan memandang bahwa engkau diberkati oleh Tuhan. Amin, amin. Itulah makanya saya bilang kita harus bangga dengan apa yang Tuhan kasih. Yang pertama nama dulu, ya. Nggak ada orangnya, namanya ada. Benar nggak? Mama saya udah meninggal, tapi sampai sekarang namanya masih abadi. Kenapa? Ketika saya ditelepon bank, nama ibu kandung ibu siapa? Benar nggak? Nah, yang pada kerja pada tahu nih, apalagi yang di BCA nih. Mana BCA? Nah, di tempat saya banyak orang yang dari BCA, ya, pegawai-pegawai BCA. Tahu kan? Jadi kalau mau otorisasi tanya dulu nama ibu kandung kamu. Saya bilang ibu kandung saya udah meninggal. Ya nggak apa-apa ibu kandung kamu, walaupun dia sudah meninggal, kamu tetap kan anaknya, benar nggak? Benar. Banggalah itu. Jadi bangga dengan nama kita. Oke, itu saja yang saya mau sampaikan, kesaksian saya. Sampai saat ini saya bangga dengan Tuhan. Jadi jangan bangga. Setelah saya pikir-pikir, ternyata ya orang yang malu, orang yang nggak mau mengakui, orang yang angkat tangannya setengah-setengah, ya mungkin dengan teman kita ketika kita ngomong, kamu ibadahnya di mana? KPI Pondok Daud. KPI Alef tahu. Oh iya, itu kan yang itu ya, nyembah itu ya, kayaknya yang rada-rada gimana gitu ya. Nah, kamu akan bilang, rada-rada apa? Saya menyembah Bapak Yahweh, begitu kan? Nah, tapi kalau ada, itu kan kamu yang nambah nama Bapak Yahweh ya? Ya, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Supaya cepet deh, stop, jangan ngomong-ngomong lagi, karena aku malu, gitu kan? Setelah saya pikir-pikir, Bapak Ibu, orang yang demikian, itu adalah orang yang punya krisis. Krisis apa? Krisis kepercayaan diri. Iya kan? Minder. Saya dulu minder punya nama begitu, kok jelek amat ya, gitu ya. Tetapi setelah saya tahu, mana mungkin saya minder. Saya tahu itu nama yang hebat. Ya, sama seperti itu juga ketika engkau membicarakan kebenaran firman Tuhan di luar nama yang benar, ya, jangan minder. Ya, nama Bapak Yahweh ya, kamu sembah Yahweh di dalam Yesua ya. Sekali-sekali sih saya ngomong, kalau di gereja aja, kalau di luar saya nggak mau gitu ya. Terus temannya bilang, jadi kalau kamu ke tempat yang ini, ya saya bilang aja Tuhan. Terus kamu kalau ke yang ini, ya bilang aja, ya Tuhan aja lah yang paling gampang, begitu. Bapak Ibu, itu orang yang minder. Bapak Ibu di tempat ini bukan orang yang minder, semua orang yang percaya diri. Nah, orang yang percaya diri adalah orang yang berhasil. Orang kalau yang nggak percaya diri susah berhasilnya, susah. Ngomong aja pelan-pelan, ditanya kamu namanya siapa? Nama kamu siapa? Nggak dengar saudara. Saya kalau orang yang kayak begitu saya suka kesel. Ya, apalagi kalau laki-laki. Di sini enggak, laki-laki kelihatannya luar biasa ya. Saya bilang sama jemaat, kalau laki-laki harus ngomong yang tegas. Ya, harus ngomong yang tegas.
Ngomong aja nggak bisa tegas, bagaimana bisa mimpin keluarga, bener nggak? Harus tegas. Saya senang laki-laki yang tegas. Jadi di sini kalau ada anak-anak pemuda ya yang sedang mencari-cari ya, apalagi laki-laki, mesti tegas ya. Jangan karena kamu sedang mencari gemulaikan suaranya ya. Kamu bagaimana? Nggak boleh. Cewek-cewek seneng laki-laki yang tegas. Apalagi tegas dalam cari uang. Apalagi tegas dalam mencari kebenaran firman Tuhan. Ya, gitu ya. Jadi di sini biasanya ibu-ibu yang maju duluan, dia cari kebenaran firman Tuhan, disampaikan kepada suaminya, ya, pelan-pelan dikasih tahu suaminya, ini ada yang benar nih di tempatnya Pak Lukas, ada pengajaran yang benar nih. Suaminya biasanya apa sih? Wah, istrinya colong-colong, ya, datang ke Kehilat, dengar firman Tuhan, udah sampai rumah, taruh Alkitabnya di sampingnya, yang ada nama Yahweh-nya. Itu kan modus kan? Tapi benar, maksudnya nggak salah Bapak Ibu. Tapi alangkah baiknya kalau bapak-bapak yang mencari. Karena apa? Bapak-bapak itu yang menuntun keluarganya untuk datang kepada Tuhan. Ya, itu luar biasa loh. Ya, saya bersyukur saya ada di dalam satu keluarga yang semua melayani Tuhan. Keluarga besar saya, keluarga kecil saya, semua melayani Tuhan. Ya, saya percaya ketika saya mentransferkan spirit itu kepada orang, orang pun akan menjadi seperti apa yang Tuhan mau, gitu ya, gitu. Nah, saya ngomong kesaksian terus, tapi kalau mau saya punya kesaksian panjang Bapak Ibu. Saya nggak usah khotbah, bersaksi aja tentang kehidupan saya. Karena apa? Saya kepingin ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya udah lakukan dulu. Ketika saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, itu adalah kejadian-kejadian di mana saya sudah saksikan. Dan kalau seperti itu akan powerful. Jadi Bapak Ibu di tempat ini punyalah banyak kesaksian dengan Tuhan. Berjalanlah senantiasa di dalam Tuhan ya. Nah, firman Tuhan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul, yang judulnya saya susah sekali saya ketemukan, yaitu Yahweh teladanku. Nah, kita mau baca satu firman Tuhan ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Bapak Ibu bawa Alkitab? Kalau bawa Alkitab silakan dibuka ya. Kejadian 1 ayat 26. Kalau sudah tolong lambaikan tangan atau bilang amin. Wah, sudah. Amin. Kejadian 1 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap, dan yang merayap di bumi. Amin buat firman Tuhan. Jadi ini adalah firman Tuhan atau satu ayat yang ada di dalam penciptaan, di dalam Kejadian ya. Ini ditulis supaya kita tahu Tuhan itu menciptakan, terus apa yang dilakukan oleh Bapak Yahweh. Nah, sekarang saya mau kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mau meneladani apa yang sudah Bapak Yahweh lakukan dalam kehidupan kita ya. Sebab begini, makanya tadi saya sebut laki-laki, bapak-bapak. Kenapa? Karena engkau jadi teladan. Engkau tuh jadi teladan minimal buat keluargamu. Anak-anak akan melihat bagaimana cara orang tuanya, terutama bapak-bapaknya berlaku. Anak-anak akan melihat bagaimana orang tuanya, terutama bapak-bapaknya, itu berbicara. Ya. Oleh karena itu, ini ayat firman Tuhan. Dia katakan ketika Bapak Yahweh menciptakan manusia. Jadi dia bilang ketika menciptakan manusia, hendaklah kita menciptakan manusia serupa, segambar dengan Bapak Yahweh, dengan kami. Apa itu serupa, apa itu segambar? Saya percaya ini sudah pernah disampaikan oleh Bapak
Lukas ya, tetapi saya akan menyampaikannya dengan versi yang lain. Jadi dalam rupa kita itu apa sih artinya? Rupa. Benar-benar rupa loh. Rupa. Itu artinya garisnya, titiknya, shape-nya, bentuknya serupa, sama. Saya sempat bingung juga dulu, tapi sekarang saya nggak bingung. Masa sih Bapak Yahweh seperti saya? Masa sih Bapak Yahweh seperti Bapak Ibu semua di tempat ini? Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan bilang serupa dan segambar. Saya lihat translate-nya, kamus dimanapun. Serupa itu artinya ya serupa. Sama, dalam hal bentuk sama. Nanti saya kasih tahu, ya. Nanti saya kasih tahu. Ini yang saya dapatkan, ya. Dan segambar, serupa. Serupa tuh bahasa Inggris ada bilang likeness. Bisa juga dengan mirip, look alike, similar, good. Look like, likeness, sama. Nah, masalahnya sekarang kita miripnya seperti apa? Kalau tadi bilang bentuknya sama, terus dia bilang selain bentuk apalagi yang sama? Nah, saya mau kasih tahu. Selain bentuk, kita similar, sama seperti Tuhan, mirip sama Tuhan. Mirip apanya? Yang pertama adalah mirip gambarnya, yang tadi ada mata, ada hidung, ada mirip, sama. Terus yang kedua, karakter. Bapak Ibu tahu nggak karakter? Jangan sampai nggak tahu sifat. Ya, karakter itu yang membentuk kita. Marah, apalagi? Apalagi? Jujur, bertanggung jawab, itu kan karakter tuh. Terus apalagi? Disiplin, logis, mandiri, itu karakter. Kita punya kemiripan sama Bapak Yahweh. Sama. Kalau Bapak Yahweh jujur, kita juga jujur. Kalau Bapak Yahweh itu kuat dalam iman, dalam iman ya. Kalau Bapak Yahweh itu tegas, kita juga tegas. Karena kita dibilang kita diciptakan serupa dan segambar. Kita mirip, apanya yang mirip? Yang pertama tadi ya, gambar. Yang kedua, karakter. Saya tiga aja ya, nanti kelamaan. Yang ketiga adalah cara dia bekerja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara bekerja kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, akan sama seperti caranya Tuhan bekerja. Masalahnya sekarang Bapak Ibu tahu nggak caranya Tuhan bekerja bagaimana? Ya, saya nggak tahu. Pokoknya saya puji Bapak Yahweh, tapi kamu nggak kenal sama Bapak Yahweh. Saya puji Bapak Yahweh, pokoknya aku memuji kebesaranmu, tapi kamu nggak tahu karakter Tuhan itu seperti apa. Puji Bapak Yahweh, tapi saya nggak tahu dia maunya apa. Ya. Kita punya orang tua, papa mama kita. Ketika dia mau apa, dia melirik aja kita udah tahu dia maunya apa. Benar nggak? Saya percaya di sini Pak Lukas ketika Michael sama Elis itu ya dulu ya, ketika dia mau marah dia udah umpet duluan, nggak mau deket-deket. Kenapa? Takut dimarahi. Jadi ketika kita sekarang ini harus tahu dulu. Karena apa? Kita niru dia. Kita niru. Ada yang di dalam bawaan kita, ya. Ada di dalam bawaan kita yang memang sudah Tuhan turunkan kepada kita. Tetapi kita akan melakukan apa yang kita lihat. Kita lihatnya Bapak kita baik, ya kita ikut baik. Selamanya ikut baik. Sampai nanti ada pengaruh-pengaruh luar yang mempengaruhi kita. Tapi itu kecil banget. Yang paling besar adalah orang tua kita. Ya, jadi ini
Sama, kita mirip di dalam gambarnya, mirip dalam karakternya, mirip di dalam cara kerja Tuhan. Yang hari ini saya mau sampaikan adalah cara kerja Tuhan. Ya, nanti ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam mana? Dalam kita bekerja, kita lakukan seperti apa yang Bapak Yahweh lakukan. Dalam kita mendidik anak, kita lakukan seperti cara Tuhan bekerja. Oke, ini ada di dalam Kejadian 1 pada waktu penciptaan Bapak Ibu. Ya, itu adalah cara kerja Bapak Yahweh yang paling afdol, yang paling bagus. Bapak Yahweh memberi contoh, ya, bukan satu kebetulan kalau kitab ini ditulis, supaya kita bisa contoh cara kerjanya Bapak Yahweh gimana. Cara kerja Bapak Yahweh yang pertama tahu nggak? Ya, Bapak Yahweh itu punya tujuan. Setiap apa yang dilakukan, dia pasti punya tujuan. Amin? Amin. Bapak Ibu tahu nggak tujuan hidupmu itu apa? Kan tadi kita dibilang, saya diciptakan Tuhan pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Nggak mungkin ketika saya baca dulu, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ada orang bilang, itu tujuan hidupnya, manusia diciptakan untuk itu. Saya bilang, udah Tuhan, kasihan amat, jadi nggak ada bedanya sama apa? Sama makhluk hidup yang lain. Tapi kita manusia adalah manusia ciptaan sempurna yang serupa dan segambar dengan dia. Tujuannya bukan untuk jebrol lahir, kasihan. Pasti ada tujuan yang bagus, yang indah di balik semua itu. Bapak Ibu tahu nggak? Nah, kita baca ya. Jadi yang pertama apa? Kita harus punya tujuan. Cara kerja Tuhan, dia pasti punya tujuan. Pasti ada tujuannya. Nah, kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 21. Yesaya 43 ayat 21. Ya. Saya 43. Maaf ya Bapak Ibu, saya lupa kalau di sini nggak dikasih mimbar. Kalau di sana ada mimbar, jadi gampang ngelihatnya ya. Mohon maaf, jadi agak lama sedikit. Saya 43 ayat 21. Apa dikatakan? Umatku yang telah aku bentuk untuk diriku sendiri. Jadi apa? Umatku yang telah aku bentuk untuk diriku sendiri akan apa? Menyatakan pujianku. Bapak Ibu, ini ayat disampaikan oleh Bapak Yahweh untuk umat Israel. Memang untuk umat Israel. Tetapi saya percaya ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, ayat inilah yang akan disampaikan oleh Adam. Adam, engkau sudah aku bentuk. Untuk apa? Untuk diriku sendiri. Engkau sudah aku bentuk untuk diriku sendiri, untuk menyatakan pujianku. Jadi apa? Bapak Yahweh itu adalah Bapak yang senang dipuji. Bapak Yahweh adalah Bapak yang senang disembah. Dia mau umatnya menyembah dia, memuji dia. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu pelit-pelit memuji orang, memuji siapapun, pasti pelit memuji Tuhan. Pasti nggak betah hidupnya nanti kalau di surga. Karena apa? Engkau dibentuk untuk menyembah Tuhan, untuk menyatakan pujian bagi Tuhan. Amin. Coba katakan pada dirimu sendiri, aku dibentuk, Sri Rejeki dibentuk untuk menyatakan pujianku bagi Tuhan. Itulah tujuan hidup. Itulah tujuan hidup yang satu Alkitab ini saya baca, ternyata bukan hanya untuk beranak cucu bertambah banyak. Memang ya itu. Memang disuruh beranak cucu bertambah banyak. Tetapi itu bukan tujuan. Tapi tujuannya adalah engkau dan saya punya tujuan yang mulia ketika engkau diciptakan. Yang cantik-cantik semua di sini, yang ganteng-ganteng semua. Engkau adalah menjadi pujian bagi Bapak Yahweh. Itulah tujuan hidupmu. Camkan itu, catat itu. Sehingga ketika engkau tujuan dimanapun engkau mengetahui tujuanmu,
visimu, engkau akan fokus. Fokusnya apa? Fokusnya memuji Tuhan. Di tempat ini memuji Tuhan. Ada lagu nggak bisa, puji aja terus, tangannya tepuk tangan di hadapan Tuhan. Wajahnya kalau memuji itu pasti senyum. Kalau orang memuji nggak mungkin memuji mukanya kasar, benar nggak? Nanti orangnya kabur. Ya, pasti wajahnya senyum, enak dilihat, nggak marah. Itu semua karakter Tuhan. Itu semua adalah karakternya Bapak Yahweh. Jadi kalau engkau sudah tahu tujuanmu, lakukan itu. Apa yang sekarang engkau sedang lakukan? Apakah engkau sekarang sedang mau kuliah? Kamu fokus sama tujuan. Saya kuliah, saya mau apa? Ketika engkau tahu tujuan, saya kuliah, saya mau jadi dokter. Kau akan fokus. Karena itu yang diajarkan oleh Bapak Yahweh. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, dia sudah rancangkan sebelumnya. Manusianya udah ada belum? Belum. Tetapi dia sudah rancangkan, aku akan membuat manusia serupa dan segambar dengan aku. Yang tujuannya adalah ini. Nanti dia akan beranak cucu berlipat ganda dan dia akan menguasai binatang-binatang, seluruh bumi dia akan memerintah. Jadi itu yang dilakukan oleh Bapak Yahweh. Jadi yang pertama apa tadi? Tahu tujuan. Kemarin Bapak Ibu kita gathering kemarin jam siang, habis makan siang kita tuh sudah selesai ya, gatheringnya udah selesai, acara bebas gitu kan, udah masuk ke bis, kita nggak tahu tujuannya, habis ini mau ngapain lagi nih. Ada Bapak Efraim di sini, dia bilang, tante habis ini kita mau kemana ya, terus habis ini kita mau ngapain lagi. Nah panitianya bilang bebas, ya bebas, tapi kita nggak tahu di Jogja itu mau ngapain, mau kemana gitu kan, nggak tahu. Ya udah, akhirnya ujung-ujungnya apa, kita balik lagi ke sana. Padahal saya bilang tuh di Merapi itu ada yang namanya jeep, naik jeep, kita bisa pergi ke rumahnya siapa, Mbah Marijan, terus kita bisa melihat itu museum-museum, ya begitu kan, ya kita udah selesai, tujuannya sudah selesai, tapi akhirnya kita bingung juga ya. Nah itu, jadi ternyata semuanya lebih senang stay di tempat. Tapi luar biasa, ketika stay kita juga lebih senang juga sih, ya tujuannya sudah tercapai. Coba saya bawa gini rombongan, nggak tahu tujuannya apa, dari hari pertama nggak apa-apa, kita pergi aja ke Magelang, ketemu sama Ibu Lukas, ketemu sama Pak Lukas, ya akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Tapi kita tahu tujuan kita di sana memuliakan Tuhan, family gathering, bikin rekonsiliasi, saling mendoakan, ya. Kita melihat alam bahwa Tuhan menciptakan itu luar biasa. Itu tujuannya. Ketika kita tahu tujuan, mereka merancang. Biayanya berapa, sewa bis berapa, ya kan? Sebelum kita berangkat. Terus nanti ke sana ketemu siapa aja, beli souvenirnya apa, ya tadi kita lihat nih pakai bajunya, pakai kaos, ada yang hijau, ada yang itu dikasih loh. Amin, benar. Jadi kalau kita ada tujuan, apapun yang kita lakukan itu pasti berhasil, karena kita fokus. Ya, itu yang pertama. Jadi kita ikutin polanya Bapak Yahweh. Yang pertama adalah tahu dulu tujuan. Yang kedua, setelah kita tahu tujuannya Bapak Yahweh, apa yang dilakukan ketika penciptaan? Dia mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Ya, dia udah tahu tujuan. Dia siapin. Ya, siapin apa? Hari pertama Tuhan ciptakan apa? Itu kan ada. Hari pertama Tuhan ciptakan apa? Siang dan malam. Hari kedua Tuhan ciptakan cakra. Hari ketiga Tuhan ciptakan
Ah, pinter ya, luar biasa loh jemaat di sini ya. Dia ciptakan dari hari pertama sampai manusia itu diciptakan. Ngerti ya? Jadi ini cara kerjanya Bapak Yahweh. Bapak Ibu di rumah juga seperti itu. Saya mau bikin satu usaha. Ini kan saya nggak bilang cuman itu aja. Sekolah, lakukan hal ini. You punya tujuan. Yang kedua, persiapkan sebaik-baiknya. Kamu tahu universitasnya di mana, harganya berapa, tempatnya di mana, kan gitu kan? Sama, Bapak Yahweh juga gitu. Hari pertama Tuhan ciptakan A, hari kedua Tuhan ciptakan B, hari ketiga Tuhan ciptakan C, hari keempat sampai manusia itu diciptakan. Ketika engkau mau buka usaha, saya mau buka usaha apa? Saya mau bikin pabrik. Ya. Iya, saya mau bikin pabrik. Tujuannya ada, saya mau bikin pabrik. Tapi setelah kamu bikin pabrik, belum jualan kan? Belum. Kamu harus siapin apa-apa yang dibutuhkan untuk si pabrik ini beroperasi. Contohnya apa? Harus ada mesinnya, harus ada karyawannya, harus ada tempatnya, harus ada modalnya ya. Itu kan semua pakai modal. Semua. Baru setelah itu semua sudah siap, pelan-pelan kamu bisa pakai yang kamu sudah persiapkan itu untuk mencapai tujuan kamu. Ini yang Bapak Yahweh lakukan. Ketika manusia sudah diciptakan, Adam sudah diciptakan. Adam udah tinggal enak Bapak Ibu. Sudah dikasih apa? Langit dan bumi. Udah ada hujan nanti. Binatang-binatang itu disuruh bekerja buat dia. Air yang buat dia minum. Dia nggak usah bikin air loh. Adam bikin air nggak? Enggak, udah disiapin sama Tuhan. Terus apa lagi? Makanan-makanan dia tinggal petik. Bapak Yahweh udah siapin. Sama kita orang tua juga begitu. Saya punya anak juga begitu. Ketika saya tahu saya mau punya anak, saya mempersiapkan diri. Apa yang mesti saya persiapkan? Saya sudah harus mikir. Walaupun ya, sekarang kan banyak tuh, udah gak apa-apa, kue sera-sera. Apa yang terjadi, terjadilah. Saya percaya Bapak Yahweh melindungi. Enggak. Bapak Yahweh mau kalian berpikir, kita semua berpikir. Kita punya otak dikasih Tuhan. Dia mau kita berpikir. Enggak cuman enak-enak, nanti Tuhan kirimkan burung puyuh, Tuhan kirimkan mana buat kita makan. Enggak seperti itu. Itu cuman buat orang yang suka bersungut-sungut. Di sini ada nggak yang suka bersungut-sungut? Nggak ada. Orang yang suka bersungut-sungut dikasih gitu terus jadi kayak anak kecil. Ya udah saya kasih makan, ya. Saya mau ini kasih makan. Yang rohaninya masih kecil, kerdil seperti itu. Karena dia nggak tahu cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan nih, aku sudah memberikan engkau langit dan bumi dan segala isinya. Kamu saya kasih itu semua, Adam. Kamu pakai sampai kamu bosen. Kamu pakai, kamu usahakan. Tanah itu kamu harus bikin bagus. Tanah itu kamu harus bikin subur, ya kan? Tuhan kasih sarananya. Sama Bapak Ibu di tempat ini, hidupmu juga seperti itu. Ketika kita mau punya anak, kita kan gak mau ya biarin aja suka-suka anaknya mau jadi apa. Nggak bisa begitu. Anak itu adalah apa? Seperti anak panah di tangan pahlawan. Siapa pahlawannya? Kita tuh pahlawan. Bapak Ibu ini semua pahlawan. Anakmu ditentukan oleh bagaimanakah cara kamu mendidik. Hidupnya nanti kalau kamu didik dengan baik, itulah prestasi yang ada dalam kehidupanmu selama di bumi ini. Karena dia memberikan engkau sesuatu yang besar, yaitu anak. Nanti dia akan meniru bapaknya. Dia akan mendidik anaknya dengan begini dan dia akan turunkan kepada anaknya yang lain. Sama seperti kita melihat Bapak Yahweh. Kan kita melihat Bapak Yahweh. Ketika saya baca firman Tuhan,
Ternyata Tuhan sudah memberikan sarana prasarana, sama seperti Pak Lukas suka bilang. Kita dikasih alam semesta, tinggal bilang, saya mau ini, alam semesta engkau menangkap. Karena memang kita sudah disiapkan. Tetapi kita nggak boleh males, ya, nggak boleh males. Ada orang yang hidupnya berhasil, ada orang yang hidupnya nggak berhasil. Kenapa mereka nggak berhasil? Ya karena mereka malas. Mungkin yang kedua, mereka nggak tahu cara kerja Tuhan bagaimana. Cara kerja Bapak Yahweh gimana. Nah, persiapkan itu. Saya nggak hanya berbicara tentang anak, tentang pekerjaan. Tentang satu proyek yang besar. Tentang suatu pemerintahan mungkin. Suatu organisasi mungkin. Sama seperti Bapak Yahweh sudah lakukan. Itu yang kita harus lakukan, ya. Yang pertama apa? Kita tahu tujuan. Yang kedua, kita mempersiapkan. Siapkan dengan baik. Yang ketiga, saya janji nggak banyak-banyak. Yang ketiga, ini yang terakhir. Yang terakhir, kalau kita bekerja, kita harus mempersiapkan itu. Ingat, berilah yang terbaik, ya. Bekerja keras atau menyelesaikan dengan hasil yang terbaik. Berusaha. Saya mau sekolah saya di Universitas Gajah Mada. Saya akan bekerja dengan baik untuk saya masuk ke sana, mencapai cita-cita saya. Bagaimana caranya? Kalau kamu nggak belajar, nggak mungkin kamu bisa. Kalau kamu nggak belajar, gimana mau pakai hukum loa kayak ya Pak Lukas ya? Hukum loa kan kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita kan? Mau pakai hukum loa pun kalau kita nggak belajar, ya nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa. Karena semua sudah disediakan Tuhan. Lakukanlah, bekerjalah itu dengan baik. Contohnya apa? Contohnya kita lihat. Bapak Yahweh ketika hari pertama, hari kedua itu selalu ada kata-kata dia melihat itu baik. Benar kan? Ketika dia menciptakan manusia juga aku melihat itu baik adanya. Jadi Bapak Yahweh menciptakan segala satu pekerjaan itu dengan baik. Itu yang mau Bapak Ibu harus lakukan sama seperti Tuhan Yesus Bapak Yahweh lakukan. Saya nggak mau, saya biarin aja saya mau sekolah di universitas yang biasa-biasa, nilainya biasa-biasa, dapat pekerjaan yang biasa-biasa, dapat jodoh juga biasa-biasa, masuk surga juga biasa-biasa, katanya gitu. Ya, nggak seperti itu. Bapak Yahweh mau kita lakukan yang terbaik. Setelah itu biar dia yang bekerja. Jadi nggak semuanya orang bisa jadi juara satu ya Bapak Ibu. Juara satu cuman ada satu. Tapi bukan berarti juara dua itu orang yang gagal. Juara dua bisa berhasil ketika dia berhasil dengan sungguh-sungguh. Seperti Bapak Yahweh sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Kelihatannya gagal, kelihatannya nggak berhasil. Tetapi di balik semua itu, tujuannya itu akan tercapai, itulah yang berhasil. Nangkep nggak maksud saya? Kalau bingung bilang bingung loh. Nangkep ya. Pekerjaan kita harus lakukan dengan baik. Kayaknya nggak percaya saya ngomong ya. Coba kita lihat deh. Kita lihat di dalam Kejadian 1 itu tadi yang saya bilang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu ada ya. Kita kasih contohnya aja deh. Waduh. Harus dibuka tutup ya. Ya. Nah, ini dikatakan di situ ada setelah dia menciptakan, dia katakan yang terakhir deh.
Ayat 10. Dan untuk tanah kering itu Elohim menyebutnya daratan, dan untuk kumpulan air itu dia menyebut lautan, dan Elohim melihat bahwa itu baik. Terus ada lagi di bawah nih, itulah hari kedua. Terus dan Elohim, ayat 12, dan Elohim melihat bahwa itu baik. Terus ada lagi ayat 18, dan Elohim melihat bahwa itu baik. Jadi semuanya ketika dia menciptakan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, semuanya Tuhan selesaikan dengan baik. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Yahweh kepengen kita semua di tempat ini, saya, Bapak Ibu semua, melakukan segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan dengan segenap hati kita itu dengan baik. Contohnya gini, ada orang yang ya pemuda lah, kaum pemuda, dia kepingin cari jodoh, tapi dia ketika dia cari jodoh ini di sini karena banyak anak muda ya, apalagi di KPI Pondok Daud itu banyak anak mudanya ya. Kalau cari yang seiman seimbang ya, bolehlah tukang jodoh nih wajib ya. Benar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika engkau sedang PDKT, deket-deketan gitu kan, kamu itu harus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan pura-pura ya, tapi benar-benar harus baik ya. Sisiran yang baik, jaga makannya, orang ngelihat pandangan pertama, set, wah ini kaum muda nih, pemudi ini gak cantik banget loh. Dia lihat, karena apa? Ada effort yang dikeluarkan, ada sesuatu yang dia kerjakan untuk apa? Untuk dia mendapatkan jodoh. Selain itu ya memang tetap berserah sama Tuhan. Mau pakai hukum lawak silakan. Tetapi ada effort yang keluar dari kita, ya. Sisir-sisir atau bedak-bedak gitu kalau perempuan. Ya, jangan rambut awut-awutan, mau ketemu dia kalau udah mengkeret masuk ke ngumpet, nggak ada percaya dirinya, enggak. Bapak Yahweh hari ini ngajarin engkau untuk percaya diri. Orang yang percaya diri dia akan cantik-cantik wajahnya, mukanya cakep-cakep. Jaga kata-katanya. Ada orang ya jadi ilfil gara-gara apa? Ketika dia ngomongnya kasar. Ya, dulu saya pernah tuh begitu tuh ya. Ketika lagi PDKT, nggak taunya ngomongnya kasar, ya cowoknya kabur. Jadi nggak ada effort yang kita keluarkan, ada sesuatu yang kita kejar. Kerjakan itu dengan baik, ya, kerjakan dengan baik. Bapak Yahweh baru memberkati orang yang seperti itu. Kalau orangnya aja udah males, bangunnya siang-siang. Tapi saya kalau di Magelang ini orang ya jam 4 aja udah hingar-bingar ya, luar biasa rajin-rajin gitu. Tapi kalau ada di tempat lain gitu kan, bangunnya siang gitu kan. Kalau cuma seminggu sekali bangun siang sih nggak apa-apa. Ini Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bangunnya siang terus. Mana rezeki bisa datang? Nggak akan bisa. Ada effort yang dikeluarkan. Sama, Tuhan juga kayak begitu. Tuhan juga begitu, Bapak Yahweh kayak gitu. Bukan dia nggak bekerja, dia bekerja. Nah setelah itu, setelah dia persiapkan semuanya, setelah dia beres semua tujuannya sudah tercapai, dia baru bisa istirahat. Jadi di sini Bapak Ibu yang sudah tercapai tujuannya boleh istirahat, ya. Jangan kerja terus begitu ya. Kerja nggak salah, tetapi engkau juga harus tahu kekuatan tubuh. Harus ada istirahatnya. Sama seperti Bapak Yahweh. Setelah itu kan enak. Coba kalau Bapak Yahweh nggak mempersiapkan semua, sebentar-sebentar orang berdoa, Bapak Yahweh, aku kekurangan ini. Nah, Bapak Yahwehnya repot deh. Waduh, saya harus kasih apa? Enggak. Dia tinggal bilang, engkau sudah aku siapkan. Kalau memang ada sesuatu, aku akan memberikan. Itu enggak tiap kali. Ya rohani yang enggak benar itu ya, setiap kali dia datang doa yang sama, Tuhan aku
minta ini, ya besok lagi. Memang, tapi kita datang sama Tuhan hanya mengucap syukur. Bapak, aku mengucap syukur hari ini aku sudah begini. Hari ini aku akan ketemu sama A. Hari ini ya, aku akan ketemu sama A. Tuhan tolong lancarkan. Hanya lancarkan. Tetapi kita yang bekerja, bukan suruh Tuhan bekerja. Kasihan banget orang dia bilang dia mau istirahat di hari ke-7. Sudah selesai, semuanya baik, semuanya indah, semuanya luar biasa, semuanya sempurna. Tuhan itu ciptakan seperti itu. Jangan sampai suruh Tuhan kerja lagi. Benar? Nah, itu aja firman Tuhan yang saya sampaikan. Ya, 3 hal ini coba kita praktekkan. Ya, coba kita praktekkan. Di kehilat kami ya, di KPI Pondok Daud kita ada komsel Bapak Ibu. Komselnya itu ada komsel remaja, komsel pemuda, dan komsel orang tua. Ya, kita ada hari-hari sendiri. Nah, apa yang kita bicarakan di komsel adalah pembahasan tentang firman Tuhan. Sebab ketika kita nggak lakukan itu, minggu depan ditanya lagi, minggu lalu khotbahnya apa? Lupa. Ya kan? Lupa. Tapi ketika di komsel diingatkan kembali. Bukan hanya diingatkan, tetapi kamu dipaksa untuk melakukan firman Tuhan. Gimana caranya? Caranya itu, Ibu Gembala udah kasih tahu nih A, B, C. Ayo kamu udah lakukan belum? Belum, ayo kita lakukan. Apa ini kamu udah lakukan belum? Belum, ayo kita lakukan. Sharing pengalaman. Yang sudah berhasil bisa kesaksian. Jadi ketika datang ibadah, di ibadah raya kita hanya menyatakan kemuliaan Tuhan, nyanyi luar biasa, puji nama Tuhan, Bapa Yahweh memberkati kita, dan kita sudah mengerti kebaikan Tuhan seperti apa, dan kita sudah menjadi pelaku Torah. Amin buat firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati. Saya minta pemimpin pemusik untuk maju ke depan. Ya, kita mau menyanyikan satu pujian Bapak Ibu. Satu karakter Tuhan. Tuhan itu setia, ya. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada kita dengan cara apa? Yang seperti tadi, dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan luar biasa, ya. Banyak kesaksian yang saya nggak sampaikan di tempat ini. Bapak Ibu bisa baca di firman Tuhan. Banyak kesaksian yang tadi saya sampaikan firman Tuhan yang sudah dilakukan untuk bangsa-bangsa lain, bangsa Israel terutama. Dia sudah lakukan. Dan ada satu firman Tuhan yang menyatakan, engkau sudah dipilih, tetapi engkau tidak melakukannya. Wah, bahaya. Bangsa Israel sudah dipilih, tetapi dia tidak melakukannya. Makanya dia jatuh bangun. Kalau Bapak Ibu mau nggak jatuh bangun, ayo kita lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Maka engkau akan berhasil dan hidupmu pasti berhasil. Amin. Yuk. Bisa ya lagunya ya. Kita bangkit berdiri deh Bapak Ibu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Kita tahu Bapa itu sempurna. Kita tahu Bapa itu bertanggung jawab. Tapi bagaimana caranya? Apa yang aku harus lakukan sehingga aku memiliki sifat-sifat seperti Dia? Sehingga aku memiliki karakter yang sempurna seperti Bapakku. Hari ini saya mau mengingatkan untuk Bapak, Ibu, dan saya juga terutama. Bapak itu setia, Bapak itu mulia. Bahkan ketika kita nggak ngerti caranya seperti ini, Dia kirimkan bangsa Israel untuk dapat menjadi contoh buat kita. Kenapa seperti itu? Karena satu karakter Tuhan, karakter yang setia. Dia setia akan janjinya, Dia setia akan tujuannya, setia. Sama seperti itu, hari ini kita mau setia. Jangan mudah menyerah, karena menyerah itu bukanlah karakter Tuhan. Bapak Yahweh, anakmu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mohon ampun ketika ada 1-2 kata-kata yang kelihatannya ada sombongan keluar dari mulut anakmu. Tetapi Bapa, Engkau tahu hatiku. Engkau tahu Tuhan. Aku ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanku. Hari ini aku mau memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini, maupun jemaat yang ada di rumah melalui YouTube. Aku melepaskan berkat itu kepada semua jemaat. Berkat kasih setiamu Tuhan, biarkan jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang setia. Sama seperti Engkau telah mengajarkan aku untuk setia Tuhan. Ketika aku gak tahu ya Bapak, aku hanya fokus kepada Engkau. Aku melihat kehidupan Bapak Gembala di tempat ini Tuhan. Aku melihat kehidupan Pak Lukas. Oleh karena itu aku tetap bertahan. Kenapa aku tetap bertahan ya Bapak? Karena aku tahu hidupnya mendedikasikan diri untuk kemuliaan nama Tuhan, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Seperti itulah Tuhan, aku mau Engkau pakai ya Bapak. Bukakan setiap kebenaran firman-Mu supaya aku gak salah melangkah. Sampai nanti suatu saat Engkau panggil aku pulang, Engkau panggil jemaat ini pulang, dengan Engkau dapati kami setia, dapati kami tidak bercela di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah pelayanan yang sudah aku lakukan ya Bapak, hanya di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Haleluya, amin. Jalan, tes. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, nanti sore, saya umumkan nanti sore, yang akan menyampaikan firman Tuhan itu saya. Karena tadi saya suruh Ibu Sri, Ibu Afung untuk menyampaikan firman Tuhan, ternyata jam 10 nanti pulang, saudara-saudara, ke Jakarta. Jadi nanti sore ada live streaming juga, ya. Bagi saudara yang akan mengikuti streaming, boleh. Biasanya sore tidak ada streaming, tapi nanti sore ada streaming karena yang khotbah berbeda. Dan saya selaku kakak ipar ini
cukup bangga ya dengan Ibu Afung, adik ipar saya nih. Ya, karena dia termasuk orangnya ulet, saudara-saudara. Saya ingat dulu dia sampai jualan tiket bioskop. Ya. Begitu juga dalam pekerjaan sekalipun gajinya kecil, tetapi uletnya itu luar biasa, cukup mengagumkan. Bahkan ketika dia bekerja di salah satu perusahaan obat, dia mendapati banyak sekali karyawan yang korupsi. Saya ingat waktu itu konseling sama saya, dia tanya, bagaimana, apakah saya akan diam? Kalau saya diam, saya bisa bersalah karena saya melihat ketidakjujuran. Tapi kalau saya membongkar, itu bahaya. Saya katakan jangan takut, ya nggak perlu takut. Selama kita benar, kita jalani hidup ini, nggak ada yang perlu ditakutkan. Akhirnya dia bongkar semua, saudara-saudara. Banyak orang yang dipecat memang pada waktu itu, tetapi justru melalui hal itu, posisi dia semakin naik, dan sekarang dia boleh dibilang sudah, Presiden Direktur, saudara-saudara. Ya, dari mulai ya rendahan gitu. Saya bahkan sempat melihat pabrik obatnya itu, bagaimana cara bikin obat ini sampai kemana-mana, ya karena presiden direkturnya dia, yang dulunya dari bawah. Kejujuran, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan angkat hidupnya. Saya juga menyadari, saya ngerti komputer juga dari dia, saudara-saudara. Dulu diajari, kan masih pakai WS kan, WordStar, saya ingat itu, masih WordStar, caranya begini. Ya, saya pikir, ya saya harus belajar, dan akhirnya saya juga bisa menguasai banyak program komputer, saudara-saudara. Jadi modal seperti inilah kejujuran, dedikasi yang tinggi, kita akhirnya punya integritas yang hebat di hadapan Tuhan, dan Bapak Yahweh sendiri yang mengangkat. Nggak perlu main sikut sana sikut sini untuk mengangkat diri. Selama kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada tangan manusia yang bisa merendahkannya, saudara. Tapi sebaliknya, kalau kita mengangkat diri dan Tuhan bilang nggak bisa, sehebat apapun kau tidak akan pernah bisa naik. Ya, jadi ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara sekalian, karena sore nanti saya yang khotbah, jadi saya umumkan untuk saudara bisa ikuti streaming, bahkan datang lagi ya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih untuk KPI Pondok Daud, semuanya, ya puji Tuhan, yang sudah mengisi acara ibadah pagi ini dengan pujian, dan saya percaya ini bukan untuk yang pertama dan yang terakhir. Next time pasti akan datang lagi. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saya akan memberikan ucapan terima kasih. Pengumuman dulu ya, ada pengumuman ya. Oke, kita lihat pengumumannya. Shalom, berjumpa kembali dalam Alive Tau Breaking News. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Info kaum pria. Kami mengundang seluruh kaum pria untuk hadir dalam ibadah Men's Club yang akan diadakan pada hari Selasa, 26 Oktober 2021 pukul 6 sore di Kehilat dengan acara sharing bersama. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh. Saya akan menambahi ucapan terima kasih. Shalom, kami sekeluarga dari Bapak Markus Sukarman mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala beserta keluarga, tim kunjungan lansia, Jemaat Alive Tau Magelang atas dukungan baik moral maupun material, dari sakit hingga dipanggil pulang Bapak Yahweh,
ke negeri cahaya. Kiranya Aba Yahweh yang membalas kebaikan saudara semua. Sukses besar untuk saudara sekalian. Aba Yahweh memberkati. Ini ucapan terima kasih dari keluarga Pak Markus. Kita akan akhiri kebaktian kita, Bapak Ibu. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan jaga lindungi peliharakan mereka semua, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Demikian juga untuk perjalanan menuju ke Jakarta. Sebentar siang, Bapak Yahweh memberkati, menjaga, melindungi sampai di tempat dengan selamat pula. Kami percaya sekali waktu kelak Tuhan pertemukan kembali di dalam ikatan tali kasih-Mu. Amin. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau elecha vichuneka. Amen. Ken Yehirotsa. Yesa Yahweh panau elecha Wayashem lecha shalom. Amen. Ken Yehirotsa. Baruk atabair o faruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahem teka shekar alapeka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata bersedekah, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam Beshem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodesh kile olam faen. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen.
puncak tertinggi, sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia.